Oh, udah tinggal. Drama ya. Mana ada kawan yang apa tuh siapa? Apa? Acara Nata apa? Nata. Apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak semua yang saya hormati. Alhamdulillah tadi dari Forkom Pemindah Kota Pekanbaru dipimpin langsung oleh Bapak Wakil Wali Kota sudah meninjau satuan pelayanan kita Terminal Tipe A BRBS Bandara Raya Payung Kaki Kota Pekanbaru. Alhamdulillah beliau melihat langsung kesiapan apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh satuan pelayanan terminal tipe A ini bersama-sama. Tadi beliau didampingi oleh Kapolres, Pak Kasdim, kemudian dari Bapak Kajari sendiri dan tim melihat bagaimana usaha yang sudah dilakukan sampai hari ini. Kami dari Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat yang mempunyai tugas mengelola satuan pelayanan di Riau dan Kepri sudah mempunyai program untuk mencegah menyebarnya virus corona COVID-19 ini, antara lain pencegahannya sebagaimana sudah diarahkan pimpinan maupun pihak-pihak terkait yang kompeten, yaitu menyiapkan sabun minimal ya, sabun, alat cuci di beberapa titik. Memang belum hari ini, tapi segera setelah ini Pak Korsatpel dan juga kami dari kantor Indo akan segera mendistribusikan. Memang mohon maaf agak langka barangnya, termasuk disinfektan. Insya Allah hari ini sudah dapat kami peroleh. Kemarin kami sudah keliling, cukup sulit juga mendapatkannya. Nah setelah dapat nanti kita akan melakukan penyemprotan secara internal, baik di kantor kami sendiri maupun di dalam wilayah terminal secara keseluruhan, bukan hanya di kantornya saja tapi juga di halaman, di kebun, dan juga nanti kerjasama dengan para operator kita minta izin untuk menyemprot juga kendaraannya, bisnya, terutama tempat-tempat yang sering menjadi tempat orang berpegangan ya, di pintu, di kursi-kursi bagian atas, di pintu keluar masuk, kemudian di tempat loket, tempat pendaftaran maupun tempat pelaporan. Nah itu akan kami lakukan penyemprotan secara berkala, secara bertahap, ada jadwalnya nanti, sehingga insya Allah kontinu disinfektan akan ada terus pada tempat-tempat tersebut. Bapak Ibu sekalian, Satpel yang ada di BPTD wilayah 4 ini bukan hanya terminal tapi juga pelabuhan penyeberangan. Di pelabuhan penyeberangan sudah banyak dilakukan. Mungkin kalau memang mau lihat videonya ada di Dumai, di Batam, di Bintan, juga di Balai Karimun sudah dilakukan kerjasama dengan KSOP maupun operator kapal seperti PT ASDP, Jembatan Nusantara dan sebagainya sudah dilakukan baik pada sarana kapal maupun pelabuhannya. Sedangkan untuk terminal ini kita memang mengutamakan petugasnya dulu, karena petugas kita saat di pelayanan ini 24 jam. Tidak ada istirahatnya, maksudnya tetap ada petugasnya gilir-gilir supaya tetap sehat dan tetap kontinu melayani masyarakat akan kebutuhan angkutan umum, baik AKAP maupun AKDP, bahkan angkot di wilayah Riau, Pekanbaru dan sekitarnya. Pak, untuk terminal ini untuk langkah awal sebelum kita semprot dengan disinfektan itu udah ada belum pembersihan secara awal gitu di sini?
Baik, mengingat bahan disinfektan agak susah, Pak Korsatpel mungkin sudah melakukan dengan cara pengepelan ya, secara manual dengan sabun-sabun dengan alat-alat pel itu. Mudah-mudahan itu juga memberikan rasa nyaman bagi kita sendiri maupun masyarakat khususnya yang menggunakan jasa terminal ini sudah dilakukan. Dan itu insya Allah berjadwal Pak ya, tidak hanya sekali sehari, mungkin beberapa kali. Petugasnya pun sudah disiapkan untuk itu. Pak, seperti di Pelabuhan Sungai Duku, setiap penumpang yang mau naik kapal itu diperiksa suhu tubuhnya sama petugas kawasan kesehatan pelabuhan. Apa tindakan kita seperti pelabuhan kah atau gimana Pak? Baik, saya rasa itu yang kita inginkan bersama ya. Ada thermal scanner itu ya untuk mengukur suhu badan sebagai sensor pertama untuk mengetahui apakah terjangkit atau tidak. Itu adalah suhu tubuh ya. Nah, sampai hari ini memang kami belum mendapatkan alat thermal sensor atau scanner tersebut. Kami sedang berusaha untuk mendapatkannya. Tadi kita dengar juga info dari teman-teman kesehatan Kota Pekanbaru bahwa barang itu memang langka sekarang. Tapi kita tetap berusaha, baik mencari di Pekanbaru maupun kita berharap pada kiriman dari pusat. Karena kita tidak tahu sampai berapa lama wabah ini menyebar. Tapi tetap akan terus berusaha. Kita tidak boleh meremehkan, tidak boleh menyepelekan, walaupun dari data yang ada di Riau dan khususnya Pekanbaru masih sedikit, tapi ada. Nah, itu berarti kita usahakan alat itu minimal segera tersedia. Intinya ini Pak, ada penurunan penumpang itu seperti apa Pak? Nah, kalau Ada sekitar penumpang saya rasa karena semua orang nih dihimbau saling menjaga diri, menjaga lingkungan, menjaga agar tidak menyebar yang bermanfaat bukan hanya untuk dirinya, maka akan mengurangi juga kegiatan termasuk bepergian baik dalam provinsi maupun antar provinsi. Kalau data detailnya ada di Pak Korsatpel. Nah, berapa hari biasa itu biasanya kegiatan naik turun penumpang di sini, kedatangan bis, berangkatan bis berapa, ada semua sama Pak Korsatpel. Nanti bisa dianalisis, mungkin kita tarik ke belakang 1 bulan kemarin misalnya Desember, Januari berapa, Februari, Maret berapa, kita bisa bandingkan. Ada datanya. Siap. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Sih, sama-sama, makasih. Nah, monggo. Seperti apa kondisi terkini? Kondisi terkini memang kelihatan penurunan penumpang itu sangat jelas ya. Yang biasanya kita rata-rata mendata itu jumlah penumpang yang kedatangan, keberangkatan dan lintas itu biasanya tuh 2.500, 2.400 satu hari, 24 jam. Tapi untuk belakangan ini setelah pendataan kita tuh rata-rata udah 2.100 bahkan hampir 2.000. Jadi agak lumayan jauh penurunannya. Yang sudah kita lakukan sejak adanya virus corona, dan bahkan kita pun bertanya kepada masyarakat pengguna jasa terminal, mereka umumnya juga ada rasa khawatir di sana. Jadi kemarin kita juga bertanya kepada salah satu agen bus, misalnya mereka sudah membeli tiket, masyarakat sudah membeli tiket, ada sekitar 4-5 orang, tapi pada saat mau berangkat ada pengumuman masalah corona ini, akhirnya mereka membatalkan dan mereka mengambil keputusan untuk tidak jadi berangkat. Nah seperti itu ada banyak terjadi. Jadi untuk penurunannya sudah terjadi sejak kapan? Penurunan itu terjadi sejak masuk bulan Maret ini. Sejak awal Maret ya Bang? Awal Maret sampai hari ini. Penurunan ini. Untuk kita sendiri Bang, kesiapan kita untuk mengantisipasi di terminal itu Bang, untuk saat ini upaya paling apa kita sediakan klinik dan apalagi mungkin kita sediakan untuk sementara ini Bang? Ya untuk sementara kemarin kita juga menghimbau dan membagi kepada personil kita dulu masker dan pembersihan ruangan dan juga menyediakan wastafel yang di kamar mandi juga kita sudah siapkan, dan kebersihannya juga selalu kita menjadi prioritas utama. Dan kita menghimbau juga kepada pengguna jasa terminal untuk selalu sering mencuci tangan ataupun membersihkan diri. Itu yang kita lakukan. Ada klinik juga kita apa ya? Iya, di klinik juga kita siapkan. Klinik kita siapkan tempat tidur dan wastafel
juga ada sabun di sana untuk membersihkan tangan. Kalau untuk sampai sekarang Bang, kita ada temukan nggak Bang penumpang-penumpang yang dengan gejala-gejala seperti yang COVID-19 ini, demam tinggi atau apa? Ada nggak Bang? Mudah-mudahan sampai hari ini kita tidak ada temukan. Tidak ada temukan, terus kita cek juga pada saat kedatangan dan keberangkatan, kita melihat para penumpang itu umumnya pada masih kondisi normal, Kondisi sehat, normal, iya. Bagaimana dengan itu kan penumpang dengan sopir? Dengan sopir-sopir, gini, sopir-sopir ini kan misalnya pada saat mereka melaporkan bus mereka, kadang-kadang supir itu kalau dia bus lintas, dia yang turun hanya si kernetnya yang melaporkan. Jadi kita tidak sampai melihat sejauh itu. Dan tapi kalau yang reguler juga seperti itu. Kalau penumpangnya sudah turun, mereka juga langsung pergi ke cucian. Jadi jarang supir-supir itu langsung komunikasi dengan kita. Biasanya agen dan kernetnya. Siap Bang Heru. Terima kasih banyak Bang Heru. Siap.